Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita insya Allah masih mendapatkan nikmat, karunia dan rahmat dari Allah, disebabkan karena kita melonggarkan diri kita, dimudahkan langkah kaki kita menuju Baitullah, masjidnya Allah, untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Kita datang ke Baitullah, ke masjidnya Allah atau musola, ya. Kemudian kita belajar ilmu, mempelajari ilmu din dengan sumbernya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sehingga kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita niatkan ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Diperintah untuk longgar, lapang, mendatangi kewajiban yang disyariatkan. Lebih dari itu, kita itu akan diberi petunjuk oleh Allah. Dengan kita thalabul ilmi, dengan kita belajar ilmu, dengan kita mempelajari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis itu, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita akan diberi penjelasan-penjelasan, akan diberi keterangan-keterangan tentang hukum, tentang syariat, tentang ajaran Islam ini, dan akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar yang harus kita tempuh, sebagaimana kita diberitahu tentang jalannya orang-orang terdahulu dari para nabi dan para rasul beserta pengikutnya, yang mereka itu mengikuti petunjuk-petunjuk nabi dan rasulnya. Dan kita juga akan mendapatkan keutamaan dengan kita thalabul ilmi, dengan kita mempelajari ilmu melalui sumbernya itu, kita akan mendapatkan pertaubatan dari Allah, akan diampuni oleh Allah, akan dimaafkan oleh Allah atas kekurangan kita, atas kealpaan kita, atas kesalahan atau atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Ibaratnya kalau jenengan ngaji ngeten saged ngelebur dosa. Kita ini banyak dosanya. supaya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu dimaafkan oleh Allah,
dihapuskan oleh Allah dan diganti dengan kebaikan, kita ngaji, kita belajar ilmu. Nah, kenapa demikian? Karena Allah sudah menerangkan, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Jadi Allah bermaksud dengan menjelaskan syariat-syariatnya, dengan hukum-hukumnya. Allah itu bermaksud, Allah punya maksud, punya tujuan. Al-Quran dan hadis yang kita pelajari itu Allah punya maksud dan tujuan. Tujuannya yang pertama adalah untuk menjelaskan kepada kita keterangan-keterangan ilmu, keterangan-keterangan hukum, keterangan-keterangan ajaran Islam ini. Jadi dijelaskan oleh Allah. Nah, untuk mengetahui syariat Islam, untuk mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya, ya kita belajar dengan sumbernya, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah juga akan berikan petunjuk. Jadi setelah dijelaskan itu Allah akan berikan petunjuk. Orang yang cocok, orang yang sesuai, orang yang mau mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jadi setelah mengetahui berita, mendapati pengajian-pengajian, ilmu-ilmu yang jelas sumbernya, kemudian diikuti, kemudian diamalkan, diikuti dan diamalkan. Tidak sekedar kita ngaji masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi ilmunya dipahami, diyakini, kemudian diamalkan. Mana yang berupa perintah ya kita kerjakan, mana yang berupa larangan kita tinggalkan. Nah, ketika kita ini menjalani taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah, yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, mengikuti petunjuk-petunjuknya Rasulullah SAW, maka dengan sendirinya Allah akan memberikan taubat, menerima taubat kita, akan dimaafkan oleh Allah. Wa yatuba alaikum, Allah akan memberi taubat. Artinya apa? Ya, kesalahan dosa yang pernah kita kerjakan itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya harus semangat dan berniat istiqomah mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, jangan kalah semangatnya dengan orang-orang yang hubbud dunya, orang yang mencintai dunia, menyenangi dunia dengan kecintaan, kesenangan yang sangat. Nah, karena cintanya sangat, merasa senang, merasa nyaman, sehingga hari-harinya disibukkan dengan urusan-urusan itu. Tidak peduli sudah larut malam, tidak peduli sudah pagi atau siang, waktunya diperuntukkan untuk kepentingan dunia yang membuat dirinya itu senang, sehingga melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kados tiyang nek nyambut damel niku lak semangat ngoten lak segala sesuatunya akan dikerjakan. Jenenge semangat, ngoten. Namine semangat. Kemudian merasa ada hasil. Maka pekerjaan yang dirasakan ada hasilnya itu dia akan kerjakan dengan penuh semangat. Ngantuk-ngantuk ya tetap dijalani. Capek-capek ya tetap dilakoni. Jadi ngantuk, capek, pegel ngoten niku
Belenger-belenger nggih tetep dilakoni soalnya enten hasil. Itu dalam urusan dunia. Ya contohlah kalau kita bekerja profesinya pedagang, jam 1 malam datang pergi ke pasar. Kemudian sebelum subuh sudah balik. Masih ngantuk-ngantuk ngoten ini budal napa mboten? Nggih budal karena jadi rutinitas. Karena merasa ada hasil. Hasilnya sudah didapatkan tiap hari misalnya 100.000, 100.000, tapi kan ada hasil. Tetap dikerjakan. Ngantuk nggih budal, capek nggih budal, pegel-pegel nggih budal sampai nggih sing jenenge ngreges-ngreges niku nggih tetep budal, direwangi kemulan, direwangi sarungan, ngoten direwangi ngoten niku. Nggih tetep budal. Kenapa? Karena ada yang dicari, ada yang didapatkan. Kemudian dilakukan dengan semangat. Nah, demikian pula dalam urusan kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, semestinya kita juga demikian. Karena apa? Man amila amalan sholihan fali nafsi. May ya'mal sholihan fali nafsi. Orang yang melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan akhirat, itu akan mendapatkan hasil. Dan hasilnya itu akan kembali kepada dirinya. Dia akan mendapatkan keuntungan yang berlebih, keuntungan yang berlipat ganda. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan kebaikannya, untungnya bisa sampai menjadi 700 kelipatan kebaikan. Nah, maka dalam urusan yang untungnya besar, lebih besar daripada nilai dunia, nah, kita harus menumbuhkan semangat. Jadi semangat di dalam diri kita ini dan yakin itu akan kita dapatkan keuntungannya nanti di akhirat. Kan kita sudah diajari di bulan suci Ramadan, sudah dibacakan hadis-hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi orang yang berpuasa, orang yang sholat tarawih, sholat malam karena iman, karena Allah, karena mengharapkan pahala, untung dari Allah, diampuni dosa-dosanya, maka akan dikerjakan puasa itu, akan dikerjakan sholat malamnya itu, akan dikerjakan amal-amal solehnya itu. Demikian juga kita thalabul ilmi, kita mempelajari ilmu. Jadi kalau kita lakukan ini adalah bagian dari kewajiban, kemudian niat dan tujuannya benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan dan keuntungan yang tidak akan didapat, yang tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang tidak berilmu, tidak mendapatkan pengertian. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran bab tentang kesabaran di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya nomor 7 ya. Sebenarnya nomor 6. Nah, karena hadisnya panjang sekali, yang bawa kitab namung kula mawon nggih. Iki kula patusaken kula lajengaken sing sekiranya niku menyelesaikan waktunya. Ini hadis nomor 6 ini enten 2 lembar. Jadi mungkin 2 atau 3, 4 pertemuan baru selesai satu hadis. Tapi ini juga berkaitan dengan babnya, yaitu masalah kesabaran. Nah, kita diajari oleh Allah bagaimana kita belajar untuk sabar. Sabar dalam semua persoalan. Taat kepada Allah butuh sabar. Ketika datang musibah butuh sabar. Meninggalkan perbuatan dosa juga butuh sabar. Maka sabar itu perlu kita kelola dan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Sami'tu Anas bin Malik yaqulu li imra'atin min ahlihi. Jadi dijelaskan di dalam hadis ini,
Kalau di kitab Riyadhus Shalihin tidak disebutkan, tapi ini adalah turuk ya. Ini adalah syawahid, keterangan penguat dari hadis nomor 7 di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi, itu pernah mendengar, bukan Anas nih, tapi ini adalah orang yang ada hubungannya dengan Anas. Dia itu mendengar Anas bin Malik berkata kepada istrinya. Jadi Anas bin Malik ini seorang sahabat berkata kepada istrinya dari atau tentang keluarganya. Dia tanya istrinya itu, "Ta'rifina fulanah, kamu kenal enggak si perempuan itu?" Dalam bahasa Arab itu kalau laki-laki disebut fulan, kalau perempuan disebut fulanah, kalau tidak disebut namanya. "Kamu kenal tidak perempuan itu?" Istrinya menjawab, "Qalat na'am." "Nggih, kula kenal." Nah, perempuan itu adalah si fulanah, si fulanah, si fulanah, tidak disebutkan namanya di dalam hadis ini. Kemudian Anas bercerita, "Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biha." Itu loh. Nah, tadi itu Nabi lewat di kuburan. Jadi lewat di kuburan ada perempuan itu. Perempuan itu di kuburan. Sedang duduk-duduk di kuburan. Wahya tabki 'inda qabrin. Lalu dia itu menangis di samping kuburan itu. Jadi perempuan itu ada di kuburan, kemudian menangis-nangis di kuburan itu. Nah, Anas cerita ini karena suara tangisannya itu keras gitu. Ya, kalau nangis tidak keras niku jenenge napa? Brebes mili mawon nggih. Dadi nyesep-nyesep mawon. Niki tangisane banter nih. Di kuburan. Jadi ada perempuan di kuburan nangis sendiri. Nah, kemudian Nabi SAW lewat di situ. Nabi dalam satu perjalanan lewat kuburan. Tengeri keten kuburan nih, kita mau ke Sambirjo misalnya, nah, lewat depannya kuburan. Nah, di dalam kuburannya ada perempuan menangis di situ, di sisi kuburannya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada perempuan itu, "Ittaqillaha wasbiri." Takutlah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah kamu. Nah, takutlah di sini makna takwa. Takwa itu pengertiannya adalah takut diantaranya. Jadi takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bersabarlah kamu. Jadi kalau kamu lagi sedih, susah, ya, gundah, kena musibah, maka kamu harus takut kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kemudian bersabar. Nah, namanya perempuan itu tidak memperhatikan siapa yang datang, siapa yang memberi nasihat itu. Karena berlarut dalam kesedihan. Wis kadung nemen sedih ngoten lho. Karena susah sedih, nangise mun banter pisan ngoten niku. Dadi mboten sumerep sinten sing maringi nasihat niku wau. Akhirnya apa? Faja wazaha wa madha. Kata Anas, Rasulullah ya pergi meninggalkan perempuan itu. Ditinggalkan, melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian ada orang lain dari sahabat itu. Ada orang lain datang kepada perempuan itu, memberitahu, "Kamu tahu tidak siapa tadi yang memberi nasihat kepadamu, ittaqillaha wasbiri tadi itu? Bertakwalah kepada Allah kamu dan sabarlah kamu. Kamu tahu tidak siapa tadi yang memberikan
nasihat itu? Dia menjawab, ma'araftuhu, saya tidak tahu, saya tidak kenal dia ini. Oh, saya lagi susah, saya lagi sedih. Sampai waktu itu juga saya katakan, kata perempuan itu, ilaika anni, sudah pergi kamu dariku. Jadi Rasulullah itu memberikan nasihat itu malah disuruh pergi. Ilaika anni, sudah kamu pergi saja dariku. Dia tidak tahu kalau yang memberikan nasihat itu adalah Rasulullah. Lalu dia mengatakan fa'innaka khilwun min musibatin. Kamu kan tidak tahu apa yang menimpa saya dari musibah ini. Menjauhlah kamu dariku, kata perempuan itu. Kamu itu tidak merasakan sebagaimana yang aku rasakan, kesedihanku, kesusahanku, pun jenengan ngalih mawon pun, tidak usah memberikan nasihat. Maka orang di antara sahabat itu datang memberitahu kepadanya, innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang datang kepada kamu itu adalah Rasulullah. Kaget, jadi perempuan itu kaget. Ternyata yang memberikan nasihat tadi itu adalah Rasulullah, sementara dia bersikap tidak baik kepada Rasulullah, bersikap tidak hormat kepada Rasulullah, malah menyuruh Rasulullah itu untuk menjauh, untuk pergi. Maka dia mengatakan begitu itu ya karena saking sedihnya, saking susahnya, akhirnya tidak memperdulikan kehadiran dan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan oleh Anas, akhirnya apa? Setelah diberitahu bahwa yang datang itu adalah Rasulullah, maka dia bangkit, dia datang, dia mendatangi ke rumahnya Rasulullah. Nggih rumangsa salah konten niku. Wong dinasihati mboten mboten digape cara basa Jawane nggih. Dinasihati niku mboten diterami nasihati, malah dikengken medal sing maringi nasihat. Jangan pedulikan saya sedang dirundung kesedihan, pergi ngoten niku, disuruh pergi. Nah, setelah tahu ternyata itu adalah Rasulullah SAW, akhirnya menyesal. Dia pergi, dia mendatangi rumahnya Rasulullah. Dia pergi ke rumahnya Rasulullah. Dia pikir di rumahnya Rasulullah itu ada penjaga pintu rumah. Ada yang menjaga, ada orang-orang yang menjaga pintu rumahnya Rasulullah. Dia pikir Rasulullah itu adalah, karena jauh sebelumnya dia tidak tahu Rasulullah SAW. Dia pikir Rasulullah itu adalah seperti seorang raja. Jadi yang di rumahnya itu, di depan rumahnya itu ada tentaranya. Jadi ada pasukan, ada orang yang menjaga, ngoten niku. Samping kanan kiri berdiri tegak tegar, okay. Tentara. Kata sakniki lek griya-griyane pejabat-pejabat niku lah enten orang-orang yang menjaga to nggih. Enten napa mboten? Kok kathah. Apalagi presiden ngoten. Bupati, wakil bupati ngoten. Niku enten penjagane, rumahnya itu ada penjaga-penjagaan untuk keamanannya ngoten. Nah, dipikirnya Rasulullah itu juga seperti itu. Ternyata pas setelah sampai di rumahnya Rasulullah SAW itu tidak didapati orang-orang yang menjaga. Sehingga mudah sekali untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu waktu itu menjadi pemimpin kaum muslimin, pemimpin besar kaum muslimin. Jadi sangat mudah untuk bertemu dengan beliau. Kan benten loh zaman samangkin. Kepen ketemu Pak Presiden, gampil napa angel kita ngeten. Di nanti Jakarta tenggene pundi? Istana Negara ngoten niku. Ketuk pintu salam, kepingin ketemu kali Pak Presiden, mudah napa gampang? Harus berhadapan dengan penjaga-penjaganya niku. Nek pabrik niku satpam, nggih.
Kalau di negara kepresidenan atau ke pemerintahan nggih, tentara-tentara ngoten, pasukan-pasukan khusus keamanan ngoten harus melalui ngoten niku. Jadi dengan berbagai macam prosedur yang tidak mudah. Nah, ini berbeda dengan Rasulullah SAW, mudah sekali. Jadi falam tajid alaihi bawaban au hajiban. Jadi tidak mendapati pada pintu rumah Rasulullah SAW itu orang-orang yang menjaga. Tidak ada penjaganya. Akhirnya mudah sekali untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan sejujurnya, ya Rasulullah, wallahi ma'araftuka, demi Allah, saya tidak tahu kalau yang tadi datang itu adalah engkau. Saya tidak tahu engkau itu ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak tahu ya Rasulullah. Ini adalah ungkapan penyesalan ngoten niku. Lah umpama kula niku semerap lek niku wau jenengan ya Rasulullah, saya tidak akan berbuat seperti itu. Justru saya itu malah merasa senang ngoten. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umpami niku kula kaliyan jenengan ngoten nggih. Umpami kula jenengan ndugeni tiyang matur ngoten niku kula jenengan maringi nasihat tutur tinutur ngoten. Tutur-tuturan. Nggih pantese tiyang maringi nasihat-nasihat ngoten. Terus nasihate niku wau ditolak ngoten. Terus dikeken balik ngoten. Wis gak nasihat-nasihatan, gak tutur-tuturan, gak dalil-dalilan ngoten misale ngoten. Nasihat kita ditolak ngoten. Kemudian kita pulang, nyampe di rumah ngoten. Kemudian orang yang kita berikan nasihat tadi datang kepada kita. Kita ngeten kula jenengan pripun kita ngeten. Merasa senang napa mangkel? Kinten-kinten. Umumnya jelas mangkel ngoten niku. Wong dituturi gak manut ngoten niku misale kei nasihat-nasihat gak ngrungokno. Saiki njaluk sepura misal saiki njaluk tutur-tuturan misale ngoten. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang layak untuk kita nasihati lalu dia menolak nasihat kita, mungkin kita akan marah. Kita akan mangkel karena ditolak ngoten. Mungkin kita akan jengkel. Ndelek ngaji terus ditolak ngoten niku kemungkinan membuat orang yang nyampaikan itu jengkel. Nah, itu tidak baik. Tidak dibenarkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini, walaupun ditolak tetap Rasulullah itu bersikap dengan baik. Kenapa? Karena yakin petunjuk itu ada dalam genggaman Allah. Yang memasukkan petunjuk itu Allah. Yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan kita orang, bukan kita manusia. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azabal akbar dan seterusnya. Jadi bukan kewajiban untuk memaksa orang lain untuk menerima petunjuk, tidak. Innama alaikal balag. Kewajibanmu hanya menyampaikan wahai Muhammad. Jadi kewajibannya menyampaikan, diterima mboten niku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan ini urusan hati. Yang memasukkan petunjuk, yang mencabut petunjuk, memberikan hidayah, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang dicintai pun kalau Allah tidak menghendaki untuk mendapatkan petunjuk, tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat. Nah, sinten kados pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Orang yang paling dicintai, Abu Thalib juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Tetapi Abu Thalib di saat detik kematian datang kepadanya, Rasulullah datang dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah yaumal qiyamah.
wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, itu saja wis. Masih gak sholat gak apa-apa. Tapi pamannya kafir waktu itu, tidak sholat, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, tidak, masih kafir. Sudah paman, ucapkan la ilaha illallah, wis lah. Ngomongan niku wau tok lho, la ilaha illallah. Kalimat itu aku akan memberikan hujah kepadamu nanti di hari kiamat, agar Allah memberikan syafaat, Allah memberikan penyelamatan kepadamu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah yakin, kita orang yang beriman harus yakin, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas fi qalbihi, di dalam lubuk hatinya, dakhalal jannah, meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka jaminannya adalah masuk surga. Dengan itu saja lo masuk surga. Fa'aba ayyakula la ilaha illallah, tapi pamannya tidak mau, hanya mengucapkan la ilaha illallah, lo tidak mau pamannya itu. Fa'aba ayyakula, untuk mengucapkan itu lo tidak mau. Akhirnya dia mati, ya. Pamannya itu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak menjadi orang Islam, ya masuk neraka. Hanya saja karena kedudukan Rasulullah SAW itu sangat dekat dan sangat cintanya kepada pamannya, itu diberi kesempatan. Menurut hadis di dalam riwayat Imam Bukhari itu, Rasulullah Abu Thalib itu tempatnya di neraka, hanya saja dia mendapati siksaan yang ada di neraka itu siksaan yang paling ringan di antara siksaan-siksaan yang paling berat. Pripun maksud ini? Siksaan yang paling ringan di antara siksaan-siksaan yang paling berat. Dan siksaan paling ringan itu dianggap paling berat oleh orang yang mendapatinya. Napa siksaan ini? Siksaannya itu adalah pakai terompah sandal di neraka, hanya pakai sandal di neraka otaknya sudah mendidih, melepuh-lepuh. Itu siksaan paling ringan. Nek kangge kula jenengan siksaan niku abot napa paling enteng? Siksaan niku lho, ndamel sandal niki pun umuk ngoten, plukutuk ngoten niku. Itu karena dahsyatnya siksaan. Nate nggodhog toya sing enten plukutuk itu ngoten niku. Niku lho mboten enten godhog-godhogan, ndamel sandal tok niku siksaannya luar biasa. Nah, itu diantara siksaan yang paling ringan, diantara siksaan berat yang ada di dalam neraka itu. Itu karena apa? Karena keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap tempatnya di neraka. Nah, jadi kalau orang itu meskipun dicintai, orang itu kebaikannya luar biasa itu, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, ya tidak akan menjadi orang yang beriman. Walaupun orang itu baik. Kurang baiknya apa? Wong Abu Thalib membela mati-matian kepada Rasulullah, hartanya dikorbankan, kasih sayangnya dicurahkan 100% untuk Rasulullah SAW. Pengorbanannya tidak diragukan, tetapi sayangnya kematiannya dalam keadaan tidak beriman. Nah, niku rugi, ngoten niku. Akibatnya ya dakhalan nar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ya, supaya kita ini belajar nasihat-nasihat yang sampai kepada kita ini, ya, nasihat itu supaya kita perhatikan, nasihat itu supaya kita dengar, nasihat itu kita taati, kita amalkan, yang berupa perintah kita kerjakan, yang berupa larangan kita tinggalkan. Nah, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Maka di dalam hadis ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita.
bahwa yang namanya musibah, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang kepada kita musibah, kita diperintah untuk bersikap sabar. Bagaimana cara sabar itu? Mengelola hati, supaya hati itu dalam keadaan sabar, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram. Kemudian salah satu teori ilmu yang dijelaskan oleh para ulama itu belajar untuk menikmati dan merasakan musibah. Jadi musibah niku nggih dinikmati kersane saged sabar. Ngoten. Niki lak angel nggih. Menikmati musibah niku lho saged apa mboten kula jenengan? Nggih angel saestu niki. Menikmati musibah, biasanya menikmati niku nggih merasakan nikmatnya kesenangan. Lah niki mboten. Diuji musibah belajar ngrasakaken nikmate musibah. Diparingi lara belajar merasakan nikmatnya lara, ngoten niku. Dinikmati. Dengan cara bagaimana? Nggih sabar. Makanya Nabi Ayub alaihissalam niku, Nabi Ayub niku ketika diminta oleh istrinya, ya kono mbok njauk ndonga nang ngene Gusti Allah, wong dongamu ya ijabah lho. Pak ngoten niku. Ini bahasa kula ngoten niku. Ternyata apa? Nabi Ayub malu untuk minta sembuh kepada Allah. Kenapa kok engkau tidak mau minta? Karena Allah itu berikan sehat kepada saya, Allah berikan sakit kepada saya. Antara sehat dan sakit lebih banyak sehatnya. Kula jenengan lara kalih waras niku kathah pundi kinten-kinten. Ning nek diparingi lara gak sabar. Lah ngoten nggih. Diparingi lara diluk mawon ngoten niku. Kepingine niku ndang cepet-cepet ndang waras. Napa malih diparingi ujian lara sakit yang bertahun-tahun ngoten. Nah ini perlu belajar untuk sabar. Makanya di dalam bab ini kita diajari bagaimana kita mengelola jiwa kita itu dengan kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada hambanya ujian-ujian dalam urusan harta, dalam urusan jiwa, anak-anak, termasuk perempuan tadi itu yang di kuburan itu menangis karena apa? Dia menangis meratapi anaknya yang berada di dalam kubur. Ngoten, baru meninggal dunia ngoten niku. Sedih susah. Jadi tiang sepah kepaten, tiang sepah ketinggalan anake ngoten niku. Akhirnya napa nggih? Nangis, dibuanter-banteraken nangise ngoten niku. Pripun to kita nangis dibuanter-banteraken niku? Nggih ngoten niku. Nah, kalau misalnya nangis itu nangisnya biasa saja, tidak perlu dikeras-keraskan. Nangisnya karena kasih sayang dan rahmat ngoten niku nggih. Kalau kita orang yang beriman ngenten. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, paringi sabar kula ya Allah. Astagfirullah. Jadi minta ampun kepada Allah. Mboten malah nangis digeru-geruaken ngoten niku. Dibanter-banteraken, itu akan mengurangi nilai kebaikan dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau diiringi dengan kesabaran, maka akan didapat yang namanya kemuliaan hidup. Karena ketika ditimpa musibah, dia sabar, dengan sabarnya itu dia mendapatkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahkan mendapatkan pahala yang tidak diperhitungkan. Artinya pahalanya berlipat-lipat. Ngoten niku. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalam hadis ini, diperbolehkan perempuan itu ziarah kubur, itu boleh. Dulu asalnya dilarang. Di permulaan itu dilarang, nah, kemudian di akhir-akhir hukumnya dihapus, kemudian diperbolehkan. Jadi ibu-ibu itu boleh ikut
ke tempat kuburan itu boleh, asalkan bisa menjaga hati. Mungkin mboten saged njaga hati ngoten ten kuburan tenika ningali suaminya dikubur, ningali tiyang sepahe dikubur, ningali anak dikubur, ngoten mboten kuat, nangis dibanter-banteraken, ngelowesot-lesot, ngeroweng-roweng ngoten niku. Nah, ini ya makanya tidak diperkenankan kalau demikian. Tapi nek tatak nggih monggo ngoten. Nek tatak monggo ten kuburan. Ini mboten tatak mboten usah ngoten. Pripun ibu-ibu kinten-kinten. Jadi boleh nggih ziarah ke kubur boleh ngoten. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada orang yang ditimpa musibah itu dengan dua amalan. Satu, takut kepada Allah. Yang kedua, sabar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak berkeluh kesah. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu supaya tidak banyak keluh kesah, tidak banyak sambat-sambat. Yang itu nanti akan menghapuskan pahala. Jadi lek misalnya nangis banter-banteraken niku nuduhaken piyambake niku sambat ngoten niku. Nah, itu bisa yuhbitul ajr kata ulama. Bisa menghapuskan pahala. Kemudian disuruh untuk sabar dan takut kepada Allah itu supaya bisa merasakan kesabaran, menikmati kesabaran ketika diuji oleh Allah dengan musibah. Karena Allah akan memberikan janji orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, nasihat ya, boleh disampaikan di manapun, asalkan nasihat itu bisa diterima, nasihat itu bisa tersampaikan, termasuk di kuburan. Kalau di situ ada kumpul-kumpul orang, kesempatan memberikan nasihat, monggo. Ngoten, biasanya ini dilampahi kali Pak Mudin ngoten nggih. Kan diparingi nasihat. Husnudzon, niatannya dulu menyampaikan nasihat boleh. Nah, kalau kita diberi kesempatan memberikan nasihat, monggo ten kuburan ndak apa-apa. Nasihat itu bebas ngoten. Pokoknya sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisinya ngoten niku. Jadi tidak hanya amalan-amalan doa saja, tapi juga memberikan nasihat itu bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat, pelajaran dari hadis ini juga, nasihat yang datang kepada kita itu ya kita belajar untuk lapang hati, lapang dada. Walaupun mboten cocok kali manah kula jenengan, abot mirengaken nasihat itu wabot ngoten niku, belajar kula jenengan niku sabar longgar ngoten niku. Masih otah mboten cocok, trimo riyin mawon nasihate. Dicerna dulu nasihatnya, diterima, diperhatikan nasihatnya, karena nasihat itu tanfaul mukmin, akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Nah, kemudian yang terakhir dari hadis ini, apa yang kita pelajari ini ya, supaya kita benar-benar memperhatikan, kemudian belajar untuk mengamalkan, khususnya dalam bab ini bagaimana kita belajar untuk sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang tidak kita sukai, menghadapi musibah-musibah. Kita tidak tahu musibah kita apa, bagaimana dan kapan. Tapi musibah itu akan menjadi ketetapan Allah kepada kita, masing-masing akan diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah melunakkan hati kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan. Allah curahkan rahmatnya, dimudahkan semua urusan-urusan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.